Halo teman-teman semua, kita berjumpa kembali. Di video kali ini saya akan membahas tentang latihan soal P3K untuk teman-teman yang akan mengikuti seleksi P3K di tahun 2023. Jadi sesuai dengan janji saya sebelumnya ya teman-teman, bahwa di video selanjutnya saya akan membahas latihan soal P3K. Nah, di video kali ini saya akan mulai dengan membahas kompetensi teknis. Jadi dalam seleksi P3K, tentu teman-teman sudah tahu ya bahwa ada 3 kompetensi yang akan diujikan. Yang pertama yaitu kompetensi teknis, yang kedua kompetensi manajerial, dan ketiga kompetensi sosial kultural. Nah, saya akan mulai dengan kompetensi teknis. Dan untuk kompetensi teknisnya ini, teman-teman, saya hanya akan fokus di kepegawaian. Jadi saya tidak akan membahas tentang kompetensi teknis jabatan yang lain. Jadi video ini cocok untuk teman-teman yang daftar jabatan-jabatan kepegawaian seperti analis sumber daya manusia aparatur ataupun peranata sumber daya manusia aparatur. Oke teman-teman, sebelum dimulai saya mengucapkan selamat tahun baru ya teman-teman. Semoga di tahun ini kita semua menjadi semakin lebih baik lagi dan teman-teman yang mendaftar P3K semoga lulus ya teman-teman. Oke, saya akan mulai dari soal nomor 1. Anita merupakan analis sumber daya manusia aparatur dengan pangkat penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B. Tahun depan Anita akan naik pangkat menjadi penata golongan ruang 3C dengan jenjang jabatan A. Ahli madya, B. Terampil, C. Ahli pertama, D. Ahli muda, E. Mahir. Jawabannya adalah ahli muda. Nah, ini dijelaskan dalam Permenpan nomor 37 tahun 2020 ya teman-teman, tentang jabatan fungsional analis sumber daya manusia aparatur. Jadi untuk teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa analis sumber daya manusia aparatur itu biasa disingkat analis SDM aparatur atau biasa juga disingkat ASDMA atau analis sumber daya manusia aparatur. Nah, untuk pangkat golongan ruang, semoga teman-teman tidak bingung ya dalam membaca pangkat dan golongan ruang. Jadi untuk pangkat sendiri, teman-teman, pangkat ASN itu ada penata muda tingkat 1, ini pangkatnya, dan golongan ruangnya yang ini, 3B. Jadi penata ini pangkatnya, golongan ruangnya itu 3C. Semoga teman-teman tidak bingung dalam membaca hal-hal seperti ini. Untuk teman-teman yang masih bingung, tolong tulis di kolom komentar supaya saya tahu apa yang tidak teman-teman mengerti. Oke teman-teman, saya lanjut ya. Dalam Permenpan nomor 37 tahun 2020 itu sudah dijelaskan tentang jenjang jabatan dan golongan ruang dari masing-masing jenjang. Nah, untuk ASDMA itu ada 4 jenjang teman-teman. Yang pertama itu ada ahli pertama, ini jenjang paling bawah, kemudian ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Ahli utama ini merupakan jenjang jabatan paling tinggi. Nah, dalam setiap jenjang, ini sudah ada golongan ruangnya teman-teman. Jadi untuk menduduki suatu jenjang, teman-teman harus minimal mempunyai golongan ruang sesuai peraturan ini. Jadi semisal ahli pertama, untuk menduduki jenjang ahli pertama, teman-teman harus minimal golongan ruang 3A. Untuk ahli muda, teman-teman minimal harus punya golongan ruang 3C. Ahli madya minimal 4A, ahli utama minimal 4D. Nah, kita lihat kembali ke soal. Anita itu pangkatnya penata muda tingkat 1 3B. Jadi golongan ruang Anita ada di sini, 3B. Kemudian tahun depan Anita naik pangkat menjadi 3C. Otomatis jenjangnya juga naik kan teman-teman. Jenjang jabatannya naik. Jadi dari ahli pertama naik menjadi ahli muda. Nah, ketika Anita naik pangkat lagi menjadi golongan ruang 3D, nah, maka jenjangnya Anita tetap di ahli muda. Nah, kecuali Anita naik pangkat lagi menjadi 4A, maka jenjangnya ikut naik menjadi ahli madya. Jadi di sini karena pangkat Anita itu penata golongan ruang 3C, maka jenjang jabatannya menjadi ahli muda. Jadi jawabannya D, teman-teman.
Nomor 2, dalam penyusunan kebutuhan ASN, dibutuhkan analisis jabatan dan analisis beban kerja atau ANJAP ABK. Biasa disingkat seperti itu ya teman-teman. Jadi ini biasa disingkat ANJAP ABK ya. Yang bukan salah satu informasi dari analisis jabatan adalah A. Nama pemangku jabatan, B. Nama jabatan, C. Unit kerja, D. Ikhtisar jabatan, E. Kualifikasi jabatan. Jawabannya adalah A. Nama pemangku jabatan. Jadi dalam Permenpan nomor 1 tahun 2020 tentang ANJAP ABK, teman-teman, itu sudah dijelaskan bahwa informasi jabatan dalam analisis jabatan terdiri dari identitas jabatan yang berupa nama jabatan, kode jabatan, letak jabatan, dan ikhtisar jabatan. Jadi nama jabatan ini ada, untuk unit kerjanya juga ada ya teman-teman. Kemudian ikhtisar jabatan ada, kualifikasi jabatan ada. Jadi dalam identitas jabatan ini disebutkan nama jabatan, kode jabatan, dan seterusnya. Kemudian dijelaskan nama jabatan, kode jabatan, ikhtisar jabatan, kualifikasi jabatan. Nah, untuk unit kerjanya juga disebutkan ya teman-teman. Unit kerja ini disebutkan. Jabatan itu terletak di unit kerja yang mana. Cuma saya di sini tidak tunjukkan karena ada panjang sekali ya teman-teman. Nanti saya akan tunjukkan contohnya. Nah, yang tidak ada dalam analisis jabatan yaitu nama pemangku jabatannya. Nama pemangku jabatan itu maksudnya nama orangnya, teman-teman. Jadi semisal Anita di sini. Pemangku jabatan dari ASDMA adalah Anita. Nah, ini nama orangnya tidak disebutkan dalam analisis jabatan. Karena pada dasarnya, dalam menganalisis jabatan, itu jabatannya yang dianalisis, teman-teman, bukan orangnya. Jadi, tidak ada nama orang dalam analisis jabatan. Nah, salah satu contoh dalam analisis jabatan itu seperti ini teman-teman. Jadi informasi jabatan itu hanya berupa nama jabatan, kode jabatan, ada unit kerjanya di mana, kemudian ikhtisar jabatan, kualifikasi jabatan, dan tugas pokok. Tidak ada nama pemangkunya ya. Jadi tidak ada nama orangnya gitu, nama pegawainya nggak ada. Karena pada dasarnya yang dianalisis adalah jabatannya, jabatan analis sumber daya manusia aparatur. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah A, nama pemangku jabatan yang merupakan bukan merupakan salah satu informasi dari analisis jabatan. Nomor 3. Di kantormu terdapat pegawai yang tidak masuk kerja selama 3 hari berturut-turut. Kamu lalu diminta atasanmu untuk memberikan hukuman kepada pegawai tersebut. Hukuman yang harus kamu berikan adalah A. Memotong gaji pegawai yang melanggar, B. Memberikan skorsing, C. Memberikan teguran lisan, D. Menegur pegawai tersebut dengan menghubunginya lewat telepon, E. Memberikan teguran tertulis. Jawabannya C. Memberikan teguran lisan. Mari kita lihat teman-teman. Untuk hukuman disiplin PNS itu diatur dalam PP nomor 94 tahun 2021. Jadi untuk tingkat dan jenis hukuman disiplin itu ada 3 ya teman-teman. Pertama ada hukuman disiplin ringan, yang kedua disiplin sedang, yang ketiga ada disiplin berat. Nah, untuk masing-masing tingkat hukuman disiplin ini terbagi-bagi lagi teman-teman hukumannya. Jadi kita akan mulai dari hukuman disiplin ringan dulu ya. Untuk hukuman disiplin ringan, itu terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas. Ini adalah jenis-jenis hukuman disiplin ringan. Nah, untuk teguran lisan, itu diberikan kepada PNS yang tidak masuk kerja selama 3 hari kerja dalam 1 tahun. Secara kumulatif ya teman-teman. Jadi 3 hari berturut-turut dia tidak masuk kerja selama 1 tahun.
Jadi semisal bulan Januari dia nggak masuk kerja 1 hari, nah itu dihitung 1 hari dalam 1 tahun. Februari nggak masuk kerja lagi, dihitung 2. Maret nggak masuk kerja lagi, dihitung 3. Jadi kumulatif selama 3 hari kerja dalam 1 tahun. Ya, jadi bukan dalam 1 minggu ya teman-teman, tapi dalam 1 tahun. Nah, jika ada pegawai yang tidak masuk kerja selama 3 hari berturut-turut, ini kurang ya keterangannya, seharusnya sini 3 hari berturut-turut dalam 1 tahun gitu ya. Jadi ini kurang ya teman-teman, mohon maaf. Dalam 1 tahun, maka akan diberikan hukuman disiplin teguran lisan. Ya, di sini. Teguran lisan. Nah, teguran lisan ini bukan berarti teman-teman menegur lisan gitu ya. Jadi ngomong langsung, enggak ya teman-teman. Jadi teguran lisan yang dimaksud di sini tetap menggunakan surat. Jadi memang sudah ada formatnya dari BKN ya untuk memberikan teguran lisan kepada pegawai. Ya memang ada format suratnya. Jadi teguran lisan ini bukan berarti teman-teman ngomong langsung sama pegawainya. Apalagi teman-teman menegur pegawai lewat telepon. Enggak ya teman-teman. Jadi teguran lisan tetap menggunakan surat. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah C ya teman-teman, memberikan teguran lisan. Ini untuk hukuman disiplin teman-teman bisa baca di PP nomor 94 tahun 2021. Soal nomor 4. Adi merupakan ASDMA atau analis sumber daya manusia aparatur di kantornya. Ia pun diminta atasannya melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk mengisi jabatan analisis jabatan dalam pengadaan ASN tahun 2023. Hasil analisis Adi menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan tersebut adalah 1,1193, yang berarti jumlah pegawai yang dibutuhkan adalah A. 2 orang, B. 1 PNS dan 1 P3K, C. 10 orang, D. Tidak butuh pegawai, E. 1 orang. Jawabannya adalah E. 1 orang. Nah, jadi dalam menganalisis jabatan teman-teman dan analisis beban kerja, kalau di soal sebelumnya kita bicara analisis jabatannya teman-teman. Di soal nomor 4 ini kita bicara analisis beban kerja atau ABK. Nah, jadi dalam menganalisis beban kerja itu memang ada rumusnya teman-teman. Ada rumusnya dan nanti akan muncul jumlah seperti ini. Nah, jadi akan muncul jumlah kebutuhan pegawai seperti ini, 1,1193 contohnya. Nah, maksud dari jumlah ini ya, bukan berarti teman-teman tidak butuh pegawai gitu, atau bukan berarti 1 PNS dan 1 P3K. Tapi metodenya adalah angka ini dibulatkan teman-teman. Jadi kalau semisal angkanya seperti ini dibulatkan menjadi 1 orang. Ya. Kalau semisal di sini 1,71193 itu bisa dibulatkan menjadi 2 orang. Jadi dalam menganalisis beban kerja itu menggunakan metode pembulatan, teman-teman. Ya, pembulatan. Nah, analisis ini bisa kalian pelajari lebih lanjut di Permenpan nomor 1 tahun 2020 ya, tentang analisis jabatan dan analisis beban kerja. Oke, teman-teman, jadi jawabannya di sini adalah 1 orang. Soal nomor 5. Yang bukan merupakan hak P3K yaitu A. Fasilitas, B. Gaji, C. Tunjangan, D. Cuti, E. Pengembangan kompetensi. Jawabannya adalah A. Fasilitas. Untuk teman-teman yang P3K, ini teman-teman perlu pahami ya bahwa teman-teman punya hak-hak sebagai berikut. Teman-teman berhak memperoleh gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Ini teman-teman bisa lihat di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.
Ya, ini teman-teman bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Jadi, ini merupakan hak-hak seorang P3K. Nah, yang tidak ada di sini adalah fasilitas. Jadi, fasilitas ini teman-teman merupakan hak PNS. Jadi, P3K tidak berhak mendapatkan fasilitas. Jadi P3K hanya berhak mendapatkan gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya jelaskan ya di video kali ini. Di video selanjutnya saya akan melanjutkan mencoba membuat soal-soal yang lain ya, baik itu teknis, manajerial, ataupun sosial kultural. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.